dan Jateng dari mana saja. Jateng Bicara hadir kembali nih Kang Mas dan Bayu. Dan hari ini edisi spesial karena kita bakalan bersama dengan Ngobras. Ngobrol bareng Pak Asisten, tentunya ngobrol bareng asisten. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Dr. Doni Widianto selaku Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi seluruh sobat asisten dimanapun Anda berada. Mantap, luar biasa. Ini edisi perdana aja Pak ya. Siap. Nah Pak Doni hari ini selaku asisten tentunya asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah. Pak Doni hari ini membawa siapa Pak yang sudah hadir dan nantinya tentunya akan ngobrol bareng asisten pagi hari ini. Monggo bisa dikenalin dulu nih Pak. Ya, terima kasih sobat asisten, Mbak Dian selaku host. Pagi ini cuaca sangat cerah sekali seperti kita bertiga, dan saya pagi ini mengajak teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Yang pertama sebelah kiri saya Bapak Dr. Wahid Abdurrahman, beliau akademisi, kalau tidak salah Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Undip. Wes, mantap. Selamat datang Pak Wahid. Selaku Wakil Ketua TPPD Provinsi Jawa Tengah juga. Oke, luar biasa. Di Kemudian sebelah kanan saya sangat terkenal, inisialnya HCS. Oh HCS. Ya, oh Mas punya HCS. sebutan. Oh Iya. Mas HCS. Namanya Mas Handung Cahyo Saputro. Nanti beliau berdua biar memperkenalkan diri saja kepada teman-teman sobat asisten. Oh yes, Begitu, Mbak Dian. mantap. Baik. Nah, karena nggak kenal maka tak sayang. Mungkin kenalan dulu nih Pak sebelum nanti kita akan masuk ke tema kita hari ini. Karena ini menarik ya. Jawa Tengah punya rumah rakyat loh Kang Mas dan Bayu dan juga sobat asisten. Nah, tadi sudah dikenalkan sama Pak Doni, spill sedikit ya. Sekarang saya mau langsung berkenalan dengan Pak Wahid. Monggo Pak Wahid bisa memperkenalkan diri, silahkan. Sugeng Enjang Mbak. Sugeng Enjang. Sahabat Radio Jateng, Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Saya Wahid Abdurrahman. Dalam hal ini sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang salah satu tugasnya membantu Pak Asisten dan Mas Handung CS dan kawan-kawan. Siap, baik. Nah, ini yang tadi dibilang sangat populer ya Pak, Populer Mas sekali, HCS. Monggo silakan berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang menjelang siang, Kang Mas Mbak Yu, seluruh warga Jawa Tengah. Saya memperkenalkan diri, sudah tadi diperkenalkan sama Pak Doni. Inisialnya HCS, Yes. Handung Cahyo Saputro. Oke. Ini tanggal lahir disebutkan nggak ya? Enggak usah sih. Nggak usah ya, nggak usah ya. Nanti malah ngasih kado, saya bingung ya. Nggak usah ya. Oh, sudah kelihatan seperti itu. Kelihatan tua ya, kelihatan tua. Nggih. Oke. Yang belum jabatannya, Mas. Jabatannya saya Kepala Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas saya tentunya membantu Pak Asisten dan Pak Gubernur, Pak Sekda untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan khususnya terkait dengan bidang organisasi. Oke, luar biasa. Ini sudah hadir bersama kita luar biasa tamu kita hari ini nih Kang Mas dan Bayu dan juga sobat asisten. Mumpung ada Pak Asisten dan juga beserta asisten-asistennya, boleh kalau misalkan ada pertanyaan, ada unek-unek, nanti langsung akan dijawab sama beliau-beliau yang sudah hadir ya di 0813 9965 9922. Namanya siapa, dari kabupaten atau kota mana, baru. Dan sekali lagi masih bersama Dr. Doni Widianto SOS MSI selaku Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan hadir juga bersama Bapak Handung Cahyo Saputra SSTP MSI selaku Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan Dr. Filosofi Wahid Abdurrahman SIP MSI selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TPPD Provinsi Jawa Tengah. Ini narasumbernya luar biasa. Jadi kalau tidak dimanfaatkan untuk bertanya eman-eman ya Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kita mau ngomongin tentang rumah rakyat. Kantor Gubernur adalah rumah rakyat yang kemarin baru diresmikan pada bulan Mei ya Bapak dan Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Nah, boleh diceritakan nih Pak, kenapa kok bisa sampai kepikiran gitu kan rumah gubernur menjadi rumah rakyat. Nah, monggo mungkin Pak Doni dulu nih selaku asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah. Monggo silakan. Ya, terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi program Pak Gubernur Pak Ahmad Lutfi dan Pak Wakil Gubernur Pak Tajasin, yaitu program Ngopening Laku Jawa Tengah, salah satu program yang dikenalkan kepada publik atau masyarakat adalah Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Oke. Intinya dengan adanya program ini diharapkan kantor gubernur itu bisa menjadi tempat sharing bagi masyarakat untuk mengenal kepada kantor gubernur itu, sehingga
beberapa atau berbagai keluhan pada masyarakat itu bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat di kantor gubernur. Dengan memudahkan layanan ini tentu kami dari pemerintah Jawa Tengah kan harus menyiapkan segala sesuatunya. Dan tentu konsep yang kami tawarkan kepada masyarakat tidak hanya offline langsung, tapi juga kita menyediakan secara online. Tentu kita memperhatikan dinamika masyarakat juga. Dengan adanya kantor gubernur Rumah Rakyat ini diharapkan ada interaksi langsung antara masyarakat dengan jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu ya Pak ya. Nah, karena kan sekarang ini Pak Wahid ya, eranya itu kan digital dan banyak Gen Z itu semua serba digital. Malas kalau misalkan harus ngapain sih sambat ke rumah rakyat gitu, harus jalan kaki atau mungkin apa. Nah, sejauh ini kan pasti ada punya alasan nih Pak Wahid ya, selaku tim percepatan pembangunan tentunya. Nah, bagaimana nih? Mungkin ada filosofi tertentu yang mendasari ya udahlah kita buka nih rumah gubernur nih sebagai rumah rakyat. Monggo silakan. Ya, jadi apapun program Pak Gub dan Pak Wagub Pemprov Jawa Tengah itu satu dilatar belakangi oleh persoalan yang harus dijawab. Kemudian yang kedua dinamika perkembangan teori penyelesaiannya. Nah, yang paling penting juga aspek budaya politik masyarakat Jawa Tengah. Nah, 3 hal itu yang kemudian salah satu programnya adalah kantor gubernur Rumah Rakyat. Nah, karena banyak sekali aduan-aduan dan kita terima kasih pada masyarakat Jawa Tengah, itu bagian dari partisipasi politik menyampaikan keluhan. Nah, selama ini sudah ada kanal-kanal online, kemudian media sosial, itu murah dan cepat sekali. Nah, tetapi juga harus memahami bahwa ada budaya politik di mana masyarakat itu begitu senang dan merasa diuangke ketika bisa langsung bertatap muka. Nah, terlebih ketika memang kita melihat share media sosial, media online Jawa Tengah itu belum sepenuhnya sebagaimana kota-kota provinsi lain di Indonesia. Nah, untuk itulah kemudian program ini dijalankan supaya ada interaksi yang langsung. Nah, kedekatan itu menjadi penting begitu. Apalagi kalau melihat budaya kantor gubernur itu seakan kan menjadi sesuatu yang sakral ya. Ini kita coba siapapun bisa untuk mengakses, menikmatinya. Jadi siapapun itu kalau misalkan mau curhat-curhat di situ boleh ya Pak ya, terbuka untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, begitu ya. Baik. Nah, kalau dari Pak Hanung sendiri nih, dari Kepala Biro Organisasi untuk menindaklanjuti program kantor gubernur Rumah Rakyat ini, apa saja nih yang sudah dilakukan nih Pak? Jadi semenjak di launching itu kita sudah menyiapkan 3 lokasi di 3 kabupaten berbeda. Tempatnya di 3 ex Bakorwil dulu Dian. Yang pertama, kalau warga masyarakat mau gendu-gendu rasa, mau sambat, mau lapor di wilayah ex Karesidenan Solo, Solo itu ada. Tempatnya di ex Karesidenan Solo, tempatnya di Geladak. Di Geladak, Di situ ada baliho besar Rumah Rakyat. Monggo warga yang di sekitar Solo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen sekitarnya kalau mau gendu-gendu rasa monggo bisa langsung ke sana. Nanti ada petugas yang bisa menerima secara langsung keluhannya apa, nanti akan dijawab secara tuntas oleh petugas yang ada di sana. Yang kedua, selain di Solo itu ada di Pati. Di Pati. Pati juga kita siapkan sama. Nanti ada petugas yang akan memberikan jawaban, menyambut warga yang datang, dan tentunya bukan hanya dijawab tapi diselesaikan persoalannya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu disiapkan juga di ex Bakorwil Banyumas. Banyumas. Tempat saya dulu setahun lebih di sana. Itu juga tempatnya di ex Bakorwil. Warga Banyumas, mangga yang lokasinya berdekatan, ada Purbalingga, ada Cilacap, ada Banjarnegara dan sekitarnya. Kalau mau mengeluh, mau sambat, mau apapun di sana bisa langsung datang, nanti juga bisa berikan jawaban. Dan yang paling penting di kantor gubernur, utamanya di Setda, itu di lantai 1 juga kita siapkan tempat aduan. Ada petugas juga yang siap memberikan layanan dan memberikan jawaban serta menyelesaikan persoalan apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan masyarakat nih Pak pengen kira-kira kalau misalkan saya curhat di sana bisa nggak ya ketemu Pak Gubernur gitu, ada kemungkinan nggak sih Pak? Ya, ada kemungkinan. Tapi kalau sifatnya mendadak kan harus diatur lebih. Siapa tahu beruntung ya Pak ya. Siapa tahu beruntung pas Pak Gubernur ada bisa langsung ketemu ya. Nah, itu kan tadi disampaikan oleh dari Kepala Biro Organisasi. Nah, kalau dari asisten administrasi nih Pak Doni sendiri seperti apa nih Pak? Program kantor Gubernur Rakyat ini kan sudah dilakukan oleh
asisten administrasi sejauh ini apa saja? Ya, jadi setelah di launching sekitar bulan Mei kemarin, tentu tugas saya sebagai seorang asisten administrasi yang kebetulan membawai pelayanan publik, tentu mengkoordinir teman-teman OPD untuk bisa mengakselerasi kantor gubernur rumah rakyat. Yang pertama tentu dengan biro organisasi sebagai leading sektor pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga biro umum, termasuk dengan OPD teknis yang memang menangani segala keluhan aduan dari masyarakat. Ada beberapa yang pertama kita siapkan, karena kalau tidak kita siapkan begitu di launching nanti masyarakat berbondong ternyata belum siap. Ini kan menjadi tugas PR kita di jajaran Pemprov Jawa Tengah. Jadi yang pertama terkait penyiapan softwarenya, jadi harus kita siapkan perangkat SDM-nya, termasuk mungkin perangkat komputer dan sebagainya. Ini kami koordinasikan. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah dari aspek SDM, harus ada orang yang memberikan layanan, ada petugas front office, kemudian kita siapkan juga SOP, karena SOP ini penting sekali. Ketika ada masyarakat datang langsung lapor, kalau tidak dibekali SOP, nanti yang petugas di depan itu kan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika datang tuh masyarakat pengennya tidak hanya sekedar lapor, tapi bisa nggak diselesaikan hari itu. Ini kan sebuah tantangan, sehingga SOP itu harus kita penuhi juga, karena SOP itu melindungi kita juga. Jadi kita tahu kita harus melakukan apa, harus bertanggung jawab apa, dan nanti siapa yang harus menyelesaikan. Jadi nanti akan ada lintas sektoral OPD juga. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Hanung, kita juga ada kantor gubernur di 3 kabupaten kota lainnya, Ekspakorwil. Tentu kita juga harus menyiapkan di sana juga, tidak hanya fokus di kota Semarang tapi juga yang lain. Ini tentu butuh koordinasi lintas OPD. Lah tugas kami asisten ada mengkoordinir lintas OPD ini dari berbagai aspek. Baik, nah kantor gubernur adalah rumah rakyat, itu ada di Solo, ada di Pati dan juga Banyumas juga. Nanti kemudian ada nggak sih Pak rencana nanti bakal akan ada di seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Tengah atau bagaimana? Ya, sementara kita masih fokus di 3 tempat itu sambil kita menyiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan lebih baik. Baik. Yang penting kita mensosialisasikan pada masyarakat yang sudah ada, kita optimalkan sambil menyiapkan aspek yang lainnya. Termasuk online juga kita tidak hanya yang offline, yang online juga kita harus respon. Karena respon itu kan penting sekali. Dan masyarakat tuh terpuaskan atas dijawab pertanyaannya gitu ya Pak ya. Nah kalau Pak Wahid dari TPPD nih Pak, berarti seluruh masyarakat yang datang ke kantor gubernur rumah rakyat ini pastinya akan langsung mendapatkan pelayanan seperti itu. Nah itu ada alurnya nggak sih Pak? Misalkan datang ya udahlah tinggal datang aja, atau mungkin harus kemana dulu, kemudian nanti sampailah akhirnya keluh kesahnya akan didengarkan dan dijawab. Ya dari TPPD kita kemarin sudah coba menjadi masyarakat ya, dalam arti tidak tidak membiarkan begitu saja berjalan. Kita coba dan yang didelegasikan yang mendapatkan penugasan sebagai front office saya kira juga cukup mumpuni ya di khususnya yang di Pemprov Jawa Tengah ya. Kita coba nanti cek yang di Solo, yang di Pati dan lain sebagainya. Nah artinya apa? Bahwa komitmen itu ada Mbak. Komitmen untuk tidak hanya sekedar mendengar tetapi menyelesaikan sesuai dengan kemampuan tupoksi masing-masing OPD. Nah ini saya kira semangat yang memang harus terus ditingkatkan. Baik. Nah yang bikin saya penasaran mungkin Kang Mas dan Mbak Yu juga, karena kan di launchingnya kemarin tanggal 5 Mei 2025, berarti ini sudah jalan beberapa bulan ya Pak Doni, Pak Wahid dan juga Mas Hanung. Nah yang sudah datang berapa nih Pak? Maksudnya beneran nggak sih ada yang curhat? Ini kan kadang masyarakat alah tenan opo ada yang datang gitu untuk curhat. Nah mungkin Pak Hanung nih, kira-kira ada nggak sih Pak yang sudah datang dan curhat? Ya Mbak Dian, yang perlu dipahami sebenarnya konsep rumah rakyat itu mengintegrasikan beberapa metode bagaimana rakyat itu bisa berkeluh kesah, bisa sambat, bisa cerita kepada gubernurnya. Dan yang jangan dilupakan, selain rakyat juga bisa datang ke kantor gubernur, rakyat juga bisa di Bakorwil tadi, rakyat itu juga bisa berkeluh kesah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita siapkan. Yang pertama, rakyat bisa telepon langsung. Telepon langsung. Itu warga Jawa Tengah bisa melalui 150945. Itu bisa langsung telepon, nanti ada juga petugas yang bisa menjawab. Warga Jawa Tengah juga bisa sambat, bisa curhat
melalui aplikasi WhatsApp Oke. di 0811 2920 200. Oke. Termasuk juga bisa melalui website di laporgub.jatengprof.go.id. Saya ulangi ya, laporgub.jatengprof.go.id. Oke. Bisa juga melalui sosial media, ada Twitter di @laporgub_, bisa Facebook di Facebook Laporgub, kemudian di Instagram @laporgub.jateng, bisa juga di sosial media yang lain, Oke. ada di humas.jateng, ada di Kominfo. Semua tadi diintegrasikan menjadi sebuah sistem rumah rakyat, termasuk masyarakat yang datang. Oke. Kita analisis, Iya. kita data, kemudian kita selesaikan persoalannya. Yes, mantap. Mulai bulan Mei ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau dari total semuanya itu sudah hampir 7.000 warga yang berkeluh kesah, baik melalui datang langsung maupun melalui aplikasi-aplikasi yang sudah sampaikan tadi. Oke. Dari 7.000 tadi, 5.000 sekian itu sudah berhasil kita selesaikan. Sisanya sedang berproses. Nah, persoalannya yang sedang kita perbaiki dengan Pak Asisten adalah penyelesaiannya itu bukan dalam arti selesai dijawab, tapi persoalannya nanti selesai diselesaikan. Jadi selesai persoalan diselesaikan. bukan hanya dijawab aduannya, tapi diselesaikan persoalannya. Oke. Oleh karena itu sistem yang kita kembangkan sekarang, ada tim yang akan melakukan evaluasi nanti dari Biro Bangda, menganalisis mana-mana persoalan dan pertanyaan warga itu yang belum terselesaikan, Oke. atau terselesaikan tapi belum tuntas. Itu nanti akan ada tim yang khusus menangani itu. Nah, ini sistemnya sedang kita bangun, Oke. sedang kita proses. Bagi warga Jawa Tengah mohon bersabar kalau kemudian pertanyaannya belum bisa terjawab semuanya secara baik. Oke. Tapi komitmen kami selaku staf Pak Gubernur akan menyelesaikan isu itu satu persatu. Oke. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, jadi Oke. memang sedang berproses juga Sedang tentunya berproses, yang ya. pastinya nanti akan bukan cuma menjawab pertanyaan tapi akan menyelesaikan pertanyaan. Baik, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu dan kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, sebelum nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara with Ngobras, ngobrol bareng Pak Asisten. Juga ngobrol bareng asisten masih tentunya dan masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan boleh ya lewat WA di 081399659922 atau boleh langsung di YouTube, ditinggalkan pesan di sana juga boleh. Nah, sebelum menjawab pertanyaan nanti takutnya kalau tidak dijawab pasti kita juga di demo, bukan di demo ya. Kita diprotes lagi katanya menjawab pertanyaan. Tapi saya mau tanya dulu nih kepada Pak Wahid nih, selaku anggota TPPD. Nah, apakah ada saran nih Pak yang harus dilakukan oleh OPD teknis program yang tentunya untuk mendukung rumah gubernur adalah rumah rakyat? Monggo silakan. Ya, yang pertama saya kira kecepatan merespon, Mbak. Nah, kemarin ada kasus menarik, tapi ini juga menjadi pembelajaran ya ketika ada salah satu anak muda, identitasnya jelas, itu menanyakan tentang program petani zilenial. Oh, zilenial ya, petani zilenial. Meskipun sudah ada periode waktu, standarisasi waktu. Kemudian OPD terkait merapatkan, kebetulan DPPD juga diundang untuk membahas ini. Nah, artinya kan ini sesuatu yang baru ya. Bagaimana kemudian kolaborasi antar OPD untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya ini juga bagian dari pemancing dari masyarakat saja supaya cepat loh segera petani milenial ini dilaksanakan. Nah, itu ada banyak dinas kemudian merapat dan akhirnya disepakati kapan ini harus segera di jalan dan di launching. Nah, ini saya kira kecepatan itu yang saya kira perlu nanti ke depan semakin didorong. Oke, karena semakin cepat dilayani juga akan semakin bagus seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Asisten sendiri, pasti ini kan butuh yang namanya, karena kan ini baru berjalan beberapa bulan ya Pak. Tentunya kan trial and error pasti ada. Nah, sejauh ini nih Pak, pelaksanaan program Rumah Gubernur adalah Rumah Rakyat ini yang mungkin ya perlu dibenahi oleh OPD teknis ya tentunya itu seperti apa? Ya, terima kasih. Memang ini kan berjalan 3 bulan program ini dan tentu kita sambil berjalan kita juga lakukan evaluasi ke depan sehingga betul-betul program ini bisa berjalan dengan maksimal dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi terkait dengan yang disampaikan Mbak Dian tadi, ada yang mungkin perlu kita lakukan adalah yang disampaikan Mas Wahid. Jadi kecepatan merespon termasuk bagaimana menyelesaikan. Dan tentu ini ada sebuah tantangan juga bagi OPD karena data yang kami terima yang datang langsung di kantor Gubernur Rakyat yang ada di Seda itu mengalami signifikan, Mbak.
Ini artinya kan publikasi kan sudah mulai berjalan. Iya. Jadi data yang kami terima yang datang langsung ya, yang di luar online, yang di luar online tadi sampai Mas Yono kan jumlahnya ribuan, yang datang langsung itu yang di kantor gubernur itu bulan Juni itu kan masih kosong, kemudian bulan Juli menaiki cukup signifikan, jadi ada 12 yang datang langsung, kemudian Agustus ini sudah sampai dengan hari ini ada 5. Artinya kepercayaan masyarakat kepada kita Provinsi Jawa Tengah sudah mulai ada, dan tentu ini menjadi sebuah tantangan bagaimana merespon dan bagaimana menyelesaikan keluhan, sambat dan sebagainya. Dan tentu yang menarik adalah tidak semua terkait dengan tupoksi pemerintah yang dikeluhkan. Ada yang sifatnya pribadi juga. Iya. Nah, ini kan juga itu boleh ya Pak ya? Iya. Oh boleh ya. Kalau nyampaikan silakan aja, Mbak. Tapi kita kan tentu harus ada mekanisme. Ketika urusan pribadi yang di luar tugas pokok pemerintah Provinsi Jawa Tengah kan harus kita respon juga. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi OPD teknis bagaimana menyelesaikan. Dan tentu yang datang juga temanya beraneka ragam. Jadi ketika mereka datang misalnya di kantor gubernur ada Pronovis, kalau itu ada di OPD teknis tentu kita langsung salurkan atau kita komunikasikan dengan OPD teknis tersebut untuk dijawab segera, atau kalau bisa ada waktu mereka suruh kita hadirkan juga, sehingga masyarakat pada saat datang langsung itu sudah ketemu dengan OPD penanggung jawab. Ini sebuah tantangan, termasuk di tempat kami sekarang ini yang di kantor gubernur itu juga ada biro-biro yang kita minta untuk selalu standby, tidak hanya petugas front office tapi didampingi oleh pejabat teknis yang akan berkomunikasi langsung dengan OPD-OPD, karena yang datang itu pertanyaan kan macam-macam. Iya betul. Masyarakat itu kan taunya kalau datang itu ya semuanya bisa dijawab, bisa disampaikan dan bisa dijawab. Oke, Jadi baik. tantangan ke depan kita salah satunya kecepatan merespon, kemudian kecepatan menyelesaikan, dan yang berikutnya adalah tugas kita sekarang adalah bagaimana mempublikasikan program ini kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik, nah ini bisa dimanfaatkan ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi kantor gubernur ini adalah rumah rakyat. Tadi juga disampaikan oleh Pak Asisten juga, boleh langsung datang ke sana untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Kalau memang terdekat langsung ke kantor Sekda, bisa langsung ke kantor Sekda. Kalau misalkan di Solo ada, di Pati ada, dan di Banyumas juga ada. Nah, yang bikin penasaran lagi adalah keluhan paling banyak sejauh ini 3 bulan ini Pak ya. Itu apa saja sih Pak yang sudah masuk? Siapa ini? Pak Anung, saya. Malah ngalamun loh. Liriknya Pak Anung. Malah ngalamun. Ini kayaknya lapar ini. Mbak Dian, data kita itu menarik terkait dengan aduan. Kalau kita lihat semua aduan yang masuk, paling tinggi pasti seperti yang diduga oleh banyak orang, terutama warga Jawa Tengah, yaitu infrastruktur. Infrastruktur itu rankingnya 1. Ranking 1 ya. Orang mengeluh paling banyak infrastruktur dan jaraknya terlalu jauh dengan yang lain. Yang kedua lagi-lagi sama. Infrastruktur juga sebenarnya. Lampu. Lampu. Lampu PJU, lampu jalan raya. Penerangan. Jadi kalau yang pertama tadi jalan itu yang dikeluhkan paling banyak itu jalan kabupaten kota. Kedua lampu. Yang ketiga ini jalan desa atau kelurahan. Ini yang ada di desa itu keluhannya paling tinggi. Yang keempat itu ada pungutan sekolah. Terus yang kelima jalan provinsi, disusul jalan nasional, dan yang terakhir terkait dengan bantuan penanganan bencana. Itu aduannya paling tinggi. Tapi memang selisih antara aduan itu cukup tinggi, terutama dikaitkan dengan infrastruktur tadi, Mbak. Nah, yang menarik lagi dari data tadi, yang ngeluh itu tertinggi itu warga di Kota Semarang. Malah Kota Semarang. Kota Semarang. Mungkin karena dekat ini. Dan warganya ini Mas Wahid semua ini seperti ini. Karena kenal beliau ini. Iya. Tapi yang kedua itu malah Cilacap. Cilacap ya, Cilacap. Agak jauh. Yang ketiga Kota Pekalongan, Brebes, Demak, dan Tegal. Kalau lihat persebarannya ini kabupaten saya ini. Ini paling rendah ini Wonogiri. Ini rendah. Atau malas mungkin Pak masalah. Belum dapat informasi atau tidak ada keluhan ini untuk Wonogiri. Terus kemudian Karanganyar, Sragen juga rendah di wilayah Solo, tapi Sukoharjonya tinggi orang yang mengeluh itu. Nah ini barangkali dengan momen yang bagus ini di radio Jateng itu kami woro-woro, monggo bisa datang langsung sesuai 3 tempat tadi. Syukur-syukur bisa datang ke kantor Sekda dan beberapa saran lain, sosial media,
hotline tadi yang sudah kami sampaikan, nanti bisa dicatat, bisa langsung komunikasi dengan petugas kami. Oke. Dan yang perlu saya sampaikan satu lagi terkait dengan aplikasi Lapor Gub, itu bisa di-download baik di App Store maupun Google Store. Jadi monggo di download saja, nanti bisa langsung berkeluh kesah di situ. Nanti bisa di-track aduannya sudah dijawab, diselesaikan sejauh mana. Dan kalau misalnya belum selesai-selesai, bisa lagi datang ke kantor gubernur supaya penanganannya jauh lebih cepat. Baik. Bekatan Mbak Dian. Siap. Nah, ini kita akan mulai menjawab pertanyaan ya Pak. Ternyata pertanyaan lumayan ini yang masuk. Yang pertama yang akan kita jawab adalah Pak Jatmiko yang ada di Sayung. Beliau bertanya, tanpa mengecilkan niat Pak Gubernur untuk makin dekat dengan rakyatnya lewat program Rumah Gubernur, Rumah Rakyat, program ini ya, tapi apakah ini tidak malah muter-muter birokrasinya? Mending kedinasan-kedinasan yang sudah ada lebih digalai lagi sama Pak Gub untuk lebih tanggap pada aduan masyarakat dan lebih baik lagi memberikan layanannya. Nah, monggo, ini siapa yang mau jawab? Pak Asisten dulu, monggo silakan, nanti baru Pak Hanung dan juga dari tim PPPD ya Pak, dari Pak Wahid. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jatmiko. Jadi sebetulnya program kantor gubernur Rumah Rakyat ini melengkapi kanal aduan yang sudah ada. Jadi di kanal aduan sampaikan oleh Pak Hanung tadi ada Lapor Gub, itu sebetulnya banyak juga masyarakat yang melaporkan ke Lapor Gub, dan tentu dari Lapor Gub langsung kepada OPD. Nah, tugas kita juga memantau keluhan aduan yang di Lapor Gub itu. Kita pantau, tidak kemudian kita diamkan. Itu OPD harus 1x24 jam harus segera merespon, syukur-syukur bisa terselesaikan hari juga. Nah, tentu dengan adanya program kantor gubernur Rumah Rakyat itu juga bisa menambah kanal aduan lagi ketika mereka ada keluhan apapun, bisa datang langsung kepada masyarakat, sehingga menurut kami itu justru melengkapi kanal aduan yang sudah ada. Dan diharapkan tadi sampaikan Pak Wahid, dengan dibukanya kantor gubernur Rumah Rakyat itu mendekatkan interaksi langsung pada masyarakat. Baik. Seperti itu. Jadi ini melengkapi ya Pak ya. Jadi memang untuk biar lebih efisien lagi seperti itu ya. Jadi ditambah kanalnya. Nah, tadi ada saran juga, kenapa nih dinas-dinasnya atau OPD-OPD-nya tidak lebih digalai agar lebih baik dalam memberikan layanan. Nah, mungkin nanti akan disampaikan seperti itu ya Pak ya. Ya, OPD tetap kita galakan terus, kita optimalkan, karena yang di kanal aduan itu bisa kita pantau kok. Yang mengadu ini kemudian proses penanganannya seperti ini, karena ada status. Statusnya akan berubah warnanya ketika itu sudah selesai. Baik. Nah, kalau Pak Hanung, monggo silakan. Sepertinya udah mau menjawab ini ya Pak. Sudah hancang-hancang, gemes saya. Monggo silakan dari Pak Jatmiko. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Jatmiko, matur nuwun. Jadi mekanismenya gini Pak Jatmiko, yang warga mau datang langsung di 4 tempat tadi, termasuk di kantor gubernur, nanti akan diterima petugas. Keluhannya boleh apapun saja, misalnya infrastruktur, pupuk susah dan sebagainya. Nanti dari petugas kami akan menyambungkan kepada dinas teknis yang menangani. Kalau misalnya terkait dengan permohonan beasiswa, permohonan bantuan dan lain sebagainya, siapa yang menangani, nanti petugas akan langsung disambungkan, bisa video call, nanti kita siapkan aplikasi dengan pihak yang menangani, jadi langsung bisa dijawab di situ, supaya pertanyaannya tidak dijawab secara template, terima kasih aduannya sudah saya jawab, tidak. Nah, ini yang ditunggu ini Pak ya, kita kalau dijawab cuma template ya sebel ya. Template itu kita rubah paradigmanya, bukan hanya menjawab dan itu diartikan menjawab selesai, tapi apa yang menjadi pertanyaan masyarakat tadi itu selesai dalam arti persoalannya bisa kita selesaikan satu persatu. Baik. Dan jawabannya memang harus dijawab oleh dinas teknis yang menangani. Betul sekali yang disebutkan Pak Sekda tadi, Pak Asisten tadi, apa yang dikeluhkan masyarakat nanti tentunya akan disambungkan kepada dinas teknis yang menangani. Setiap hari ada petugas yang akan sedia menjawab jam kerja jam 7 sampai jam setengah 4. Tapi kalau misalnya mau online 24 jam akan kalau kami online jawab 24 jam secara ya. langsung. Baik, tapi biar cuma caranya yang beda ya, satunya langsung, yang satunya lewat WA seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, kalau Pak Wahid nih, menurut Pak Wahid seperti apa menjawab pertanyaan dari Mas Jatmiko yang ada di Sayung selaku TPPD? Monggo silakan. Ya, matur suwun Pak Jat. Jadi memang tadi ya, budaya politik masyarakat Jawa Tengah ya, itu ada yang bahkan mungkin ini untuk kalangan di atas milenial ya, milenial ke atas itu sangat senang ketika itu ada interaksi secara langsung, face to face. Nah, inilah yang kemudian juga harus diadopsi.
memang secara waktu, secara jarak itu kemudian takes time ya. Tetapi bagaimanapun tadi ketika kanal online sudah semuanya tersedia, sudah semuanya tertata strukturnya, kita juga harus merespon yang tadi, yang masih ingin untuk ketemu langsung. Karena apa ya, kesannya beda, kesan dan kemudian rasanya beda. Ini yang kemudian Pemprov menyiapkan ruang untuk itu. Oke, baik. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya Mas Jatmiko yang ada di Sayung. Berikutnya ada Pak Juwandi yang ada di Langan Harjo Kendal. Katanya izin tanya rumah rakyat Kota Kendal mulai dilanda rob. Beberapa sawah sudah tidak bisa ditanam padi. Apakah sudah ada kajian nih dari Dinas Provinsi yang melarang penggunaan air bawah tanah atau di Kota Kendal? Monggo. Silahkan ini Pak Asisten dulu nggih, monggo silakan Pak. Jadi tentu akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan dinas teknis. Oke. Ya, jadi apapun jenis keluhannya akan kami komunikasikan dan akan kita minta untuk segera dilakukan upaya-upaya penyelesaian. Nanti dari tim kami akan memantau apakah dinas teknis tersebut sudah bisa merespon dan bisa menangani aduan terkait dengan rob yang ada di Kendal ya. Dari Pak siapa sih? Dari Pak Juwandi, Pak. Pak Juwandi. Siap, nanti kan kami teruskan ke dinas teknis Pak Juwandi. Oke, baik. Nah, biasanya seperti ini nanti kalau misalkan ada yang komplain semacam ini biasanya langsung ini ya Pak akan disampaikan dan diteruskan gitu, dan biasanya penyelesaiannya seperti apa sih Pak kalau misalkan warga masyarakat itu curhat tentang aduh ini di sini saya pupuknya susah, ini di sini air saya susah, seperti itu penanganannya seperti apa? Ya, jadi kan kita harus memetakan tipe keluhan ya Mbak ya. Ada bisa ditangani langsung. Seperti misalkan lapor kecelakaan bisa ditangani langsung, tapi ada yang memang butuh proses dan butuh waktu. Oke. Jadi misalkan contoh ada laporan dugaan korupsi misalkan kan sering jadi seperti itu kan tidak bisa diselesaikan hari itu, tapi kan kita butuh proses waktu, termasuk jalan rusak pun kan kita butuh waktu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dinas teknis itu segera merespon dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi kalau misalnya rusak ya harus segera dilakukan upaya pemeliharaan misalkan. Kalau itu memang misalkan rusaknya rusak kategori kecil atau sedang, tapi kalau berat kan tentu butuh waktu karena ini menyangkut anggaran dan sebagainya. Tapi yang makanya saya katakan yang penting kita lihat klasifikasi jenis aduan seperti apa. Karena ada butuh waktu cepat, ada yang memang harus agak butuh proses. Yang penting OPD segera merespon setiap keluhan dan sebagainya. Baik, jadi nanti Pak Juwandi tentunya nanti ini akan diteruskan ke dinas terkait seperti itu ya Pak ya. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan lagi, kita akan mulai menjawab dari Hidayat yang ada di Tegalsari. Apakah kantor Gubernur Rumah Rakyat ini bentuk lain dari Laporgub atau versi upgrade-nya? Spesialnya di sisi mana? Nah, monggo Pak Hanung menjawab, nanti dilanjut Pak Wahid, monggo silakan. Tadi menambahkan Pak Asisten terkait dengan aduannya Pak Juwandi tadi. Jadi mekanismenya yang sekarang ini memang sebenarnya upgrade dari Laporgub. Jadi memang melengkapi dan memperkuat sistem yang sudah kita bangun. Pertanyaan dan aduan warga itu kita masukkan dalam sistem, Mbak. Jadi pasti tercatat. Kenapa penting kami catat? Supaya kami punya rekapitulasi mana-mana saja pertanyaan warga yang sudah dijawab dan diselesaikan, mana saja yang masih sedang berproses, dan mana yang sudah selesai. Termasuk aduan Pak Juwandi tadi tentunya akan kami respon satu persatu, akan kami masukkan dalam sistem. Syukur-syukur Pak Juwandi bisa telepon ke aduan yang sudah kami sampaikan tadi, nomor telepon, WhatsApp, nanti akan kita masukkan ke dalam sistem. Syukur-syukur bisa rapuh di Seda, nanti bisa ketemu dengan saya, bisa ngobrol-ngobrol dan menyelesaikan persoalan itu. Nah, lalu sistem tadi itu bukan hanya berdiri sendiri, tapi kita integrasikan dengan sistem-sistem yang sudah ada. Lalu sistem yang sudah ada tadi apa? Ada kanal melalui sosial media, kanal-kanal aduan yang lain, kita integrasikan, kita catat satu persatu, kemudian kita jawab. Jawab bukan template, tapi menyelesaikan persoalan. Seperti itu, Pak. Baik, seperti itu ya. Pasti nanti akan dijawab, tapi memang sabar dulu ya, karena semua butuh proses gitu. Tidak langsung ada jawaban itu tidak, tapi tetap yang penting tenang, semua pasti akan dijawab. Nah, kalau Pak Wahid monggo silakan untuk
untuk menambah ini, Pak? Ya, spesialnya pada komitmen untuk menyelesaikan masalah dengan cepat tadi, Mbak. Nah, kalau kemudian online semuanya sudah siap, maka kemudian itu memperkuat komitmen tadi. Nah, izin menambahkan tadi yang dari Kendal ya, berkaitan dengan ROP. Memang itu menjadi salah satu konsen Pak Gub dan Pak Wagub ya. Maka kemudian salah satu upaya jangka panjangnya adalah sangat mensupport terhadap rencana pembangunan Giant Seawall oleh pemerintah pusat. Tetapi di luar itu Pak Gub dan Pak Wagub sudah mulai ini kemarin dari Brebes tentang Magrisgoro, karena bagaimanapun langkah preventif untuk waktu. Nah, dan yang ketiga berkaitan dengan penggunaan air tanah ya. Untuk itu maka kemudian ada program desalinasi di beberapa tempat sudah, kemarin di Pekalongan, kemudian di Brebes, kemudian di Demak dan lain sebagainya. Nanti barangkali Kendal menjadi salah satu. Apa itu menjadikan air payung langsung bisa diminum. Nah, supaya apa? Mengurangi tadi penggunaan air tanah dan sekaligus untuk mengurangi beban masyarakat. Karena langsung diminum, tidak usah lagi beli air galonan. Iya, oke. Seperti itu ya. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan dari Pak Juwandi yang ada di dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara with Ngobras, ngobrol bareng asisten, masih bersama dengan Pak Doni dan juga Pak Hanung, dan juga tentunya masih bersama Pak Wahid, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Kita akan menuju ke sebentar, kita akan pilih dulu J Pak. Mau tanya katanya, nanti kalau ada penanya atau masyarakat yang komplain, apakah hanya ditemui oleh petugas front office saja? Kemudian siapa yang menyelesaikan masalahnya? Semisal datang komplain soal pupuk, apakah sebatas dicatat komplainnya atau diteleponkan ke dinas yang membidangi atau bagaimana? Monggo Pak Handung dulu nih sepertinya yang sudah mulai senyum. Nanti lanjut Pak Doni dan Pak Wahid, monggo silakan. Kemarin itu juga di kantor gubernur itu ada warga dari Kota Semarang datang terkopoh-kopoh menanyakan bantuan. Bantuannya sudah sampai mana dan bagaimana. Itu juga kami respon kepada dinas yang menangani. Kita sambungkan by phone, tapi ternyata menjadi kewenangannya kota. Sehingga kota pun juga kita hubungkan dan alhamdulillah persoalannya selesai. Demikian juga kalau kemudian ada warga yang mengeluhkan persoalan-persoalan lain, misalnya soal pupuk, tentunya nanti monggo rawuh saja di kantor gubernur, akan kami sambungkan, nanti bisa tatap muka dengan yang membidangi. Barangkali kalau kemudian tidak ada di tempat, bisa secara virtual, kami sambungkan kepada sekretarisnya atau bidang yang menangani terkait dengan pupuk nanti, dan bisa tanya jawab secara langsung, supaya persoalan apa yang dikeluhkan tadi bisa diselesaikan secara langsung. Lalu apakah mungkin masyarakat bisa ketemu dengan gubernur secara langsung? Oh, sangat mungkin. Karena kita sedang mengatur mekanisme dan tata cara supaya ada jadwal Pak Gubernur dalam sebulan mungkin sekali bisa ketemu dengan warganya secara langsung. Dan ini sudah kita lakukan kemarin di bulan Mei. Pak Gubernur ketemu dengan masyarakat untuk gendu-gendu rasa dengan insan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Ada perwakilan guru, perwakilan siswa, termasuk Dewan Pendidikan, terus kemudian pemerhati pendidikan, akademisi juga bisa ketemu langsung dengan Pak Gubernur. Dan di bulan-bulan berikutnya insya Allah nanti kita agendakan juga warga masyarakat yang bisa ketemu langsung kepada Pak Gubernur untuk tanya jawab, gendu-gendu rasa, berkeluh kesah kepada beliau. Baik ya, semoga nanti Pak Asisten juga bisa mengajak ke sini ya Pak ya, Pak Gubernurnya ya. Monggo, ini Pak Asisten juga udah mau jawab nih, silakan nih Pak. Sebetulnya sudah siap lengkap sama Mas. Intinya nanti tentu kalau ini terkait dengan tugas asisten ya kami akan mengkoordinasikan kepada tentu biro organisasi dan OPD teknis. Karena menjawab keluhan masyarakat itu kan bukan janji-janji ya, tapi harus bisa diselesaikan sedetail mungkin dan secepat mungkin. Karena ini penting sekali melaksanakan amanah masyarakat. Baik, kalau dari tim PPPD, monggo silakan nih Pak, karena kan butuh ini ya kerja cepat dan juga respon cepat. Monggo silakan Pak Wahid. Ya, pengalaman dari pemantauan kemarin di PPPD memang tidak sekedar front office petugas yang di sana ya, tetapi ada beberapa yang memang secara kepangkatan, secara golongan cukup mampu untuk melayani itu langsung itu. Dan itu satu terobosan. Yang kedua tadi disampaikan oleh Mas Hanung ya, bahwa ternyata levelnya juga menyambungkan atau menyelesaikan level kabupaten kota. Nah, karena itu kan kasihan ya, kita juga memahami bagaimana masyarakat datang langsung ke kantor gubernur itu kan perlu waktu, perlu tenaga. Sedangkan itu kewenangannya kota, tapi kan kita tidak bisa menghindar ya, bagaimana kemudian membantu menyelesaikan. Nah, itu saya kira satu hal yang patut untuk terus
kembangkan. Oke, baik. Kita akan menuju pertanyaan berikutnya dari Rido yang ada di Karanganyar. Pak, kalau hanya komitmen untuk melayani masyarakat, saya rasa itu sudah memang jadi keharusan Bapak sebagai kepala dalam bidang pelayanan masyarakat. Tapi kami juga butuh jaminan atau kepastian dari aduan yang kami laporkan, Pak. Karena kasus-kasus yang banyak terjadi itu, aduan yang masuk prosesnya lama sekali dan kami masyarakat yang harus kejar-kejar terus update prosesnya. Kira-kira bisa nggak Pak dibuat jaminan atau garansi berapa hari gitu untuk aduan yang kami laporkan bisa selesai atau kejelasan dari aduan tersebut? Monggo, ini agak cukup panjang ini ya dari Pak Rido yang ada di Karanganyar. Mungkin Mas Rido atau Pak Rido. Monggo silakan yang mau menjawab dulu nih. Ya. Pak Mas Hanung dulu, Ya. Pak Asisten, monggo silakan. Terima kasih. Jadi tentu ketika masyarakat melapor, kewajiban pemerintah itu kan harus bisa segera merespon dan menangani. Yeah. Dan kita juga kalau itu kanal aduan, kita ada program pemantauan. Jadi kita pantau terus apakah sudah ditangani secara teknis oleh OPD-nya. Iya. Dan ini penting sekali. Ketika yang hadir masyarakat langsung pun ya tentu kita pantau penjelasan bagaimana seperti apa. Karena tadi sampaikan di awal ada penanganan yang memang bisa ditangani segera, Oke. ada yang butuh waktu. Nah, tentu kita lihat konteks substansi atau materi keluhannya. Dan itu harus kita pantau. Intinya apapun yang dilaporkan kami melakukan pemantauan termasuk bagaimana dinas teknik itu menyelesaikan. Oke. Tentu kalau ternyata masih lama, kita harus tanya juga kenapa lama, karena ini menjadi pertimbangan. Jadi kalau sudah kita lakukan itu, ya tugas kita nanti mendorong untuk segera dipercepat atau diakselerasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke. Karena ada juga aduan yang ternyata setelah dicek bukan kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota, bahkan ada desa, dan ada juga keluhan yang kemarin saya datang langsung itu menarik, kan urusan pribadi. Urusan pribadi yang ini kan sebenarnya kan bukan ranah kami, tapi karena sudah datang ke kantor gubernur ya harus kita tangani, harus kita respon cepat mungkin. Oke. Yang itu harus kita carikan solusinya. Kalau itu urusan pribadi juga. Baik. Ini. Nah, kalau misalkan dipatok hari bisa selesai berapa hari nih? Nah, ini bisakah Pak Hanung? Monggo. Ya. Jadi gini, mungkin maksudnya Mas Rido bagus tuh. Jadi warga itu kalau ngeluh, curhat, tanya, itu jaminan bahwa bisa dipantau sampai sejauh mana itu bagaimana caranya? Yeah. Kira-kira gitu. Tanya kok nggak dijawab-jawab. Terus kemudian jawaban saya itu sampai di mana? Betul, gitu. betul. Nah, oleh karena itu sistem sedang kami kembangkan sekarang. Sistem yang ada sekarang itu lapor gub, bisa di-download di situ. Pertanyaan Mas Rido nanti bisa dipantau. Oke. Sedang berproses di mana. Dan memang SOP yang sedang kami susun itu 3x24 sudah harus selesaikan semuanya. Syukur-syukur bisa kurang dari itu, tapi maksimal di situ. Lalu kalau kemudian 3x24 jam persoalan belum selesai, nanti ada tim khusus kami yang akan merespon, kemudian ngecek kepada pihak yang terkait, dinas terkait, kenapa ini 3x24 jam kok belum selesai? Itu menjadi catatan. Belum terjawab-jawab juga. Belum jawab kenapa ini? Ya. Dan itu nanti tugasnya Biro Bangda nanti akan mengevaluasi termasuk pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Oke. Ini ada pertanyaan warga sudah di-tag untuk dijawab, tapi kok tidak dijawab-jawab. Kalaupun dijawab, satu kemungkinannya tidak masuk jawabannya, yang kedua tidak selesai, yang ketiga malah tidak dijawab. Nah, ini nanti ada tim khusus dari Biro Bangda yang akan mengevaluasi itu, sehingga pertanyaan Mas Rido insya Allah ke depan akan kami pastikan bisa terselesaikan dan terjawab dengan baik. Kira-kira begitu sistemnya yang dibangun. Nah, Pak Wahid mungkin mau menambahkan ini Pak, pertanyaan dari Mas Rido. Jadi ada dua, satu berkaitan dengan perubahan mindset ya, pola pikir, yang kedua dengan sistem tadi yang disampaikan oleh Mas Hanung. Jadi mindsetnya bagaimana kalau di swasta itu kan kita memberikan keluhan apapun cepat ya. Misalnya katakanlah kepada perusahaan atau bahkan yang BUMN cepat sekali. Nah, kita mau coba semacam itu. Nah, yang kedua sistem yang bisa menjamin. Tadi Mas Hanung sudah menjelaskan ada berlapis-lapis. Ketika nanti 3x24 jam kemudian ada tim yang lain, itu kan menunjukkan satu komitmen untuk percepatan penyelesaian itu. Baik, seperti itu ya. Semoga menjawab yang Mas Rido ya. Saya mau sapa juga yang sudah berkomentar yang ada di YouTube. Terima kasih sekali. Ini banyak ya, beberapa yang bertanya. Ada yang bilang sebagai rumah rakyat, apa sih yang dilakukan supaya semua orang merasa nyaman datang ke kantor gubernur tanpa takut dan sungkan? Monggo ini dijawab Pak. Ya, jadi silakan datang saja ke kantor gubernur. Di situ sudah disiapkan tempat khusus untuk melaporkan keluhan. Sudah ada petugas front office, termasuk ada dari petugas dari
OPD yang terjadwal hari itu Oke. untuk menerima keluhan aduan. Oke, siap. Dan Intinya prinsipnya kantor gubernur terbuka untuk masyarakat menyampaikan keluhan. Yang Baik. penting datang tertib. Nah, sopan. oke. Iya. Yang penting datang tertib, sopan, seperti itu ya. Terus terima kasih nih benar-benar ngopeni ngelakoni katanya ya. Baik, karena waktunya juga tidak banyak ini, sepertinya nanti kayaknya lebih kalau kurang kalau 1 jam saja. Ini masing-masing ya, dari Pak Wahid, Pak Doni dan juga Mas Hanung. Tentunya kita pengen tahu nih harapan Pak Gubernur dan Pak Wagub tentunya terhadap program kantor Gubernur Rumah Rakyat. Nah, mungkin dari Pak Asisten dulu, monggo silakan Pak, sekaligus nanti untuk closing statement ya, silakan. Ya, jadi program kantor gubernur rakyat itu kan intinya bagaimana tuh negara tuh hadir di masyarakat. Berarti kalau ini kan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tuh hadir di masyarakat, Iya. menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, dan tentu ini akan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya kami provinsi terbuka untuk Oke. masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mau datang langsung silakan, mau online juga akan kami tangani juga. Oke, baik. Kalau dari Pak Wahid, monggo harapannya Pak. Ya, kantor Gubernur Rumah Rakyat ini adalah bagian dari ngopeni ngelakoni dalam hal pelayanan publik. Karenanya kita juga sangat senang ketika semakin banyak yang masuk, artinya partisipasi masyarakat itu ada dan berkembang. Nah, tentu Mas Hanung dan Pak Asisten sudah menyiapkan sistem maupun perubahan paradigma itu. Oke. Seperti itu. Ya. Baik, Mas Hanung, monggo Ya. silakan Mas Hanung. Terima kasih Mbak Dian. Jadi ini adalah komitmen besar dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, bagaimana kemudian pemerintah itu begitu mudahnya menerima keluhan warganya. Bagaimana pemerintah daerah itu begitu gampang ditemui oleh warganya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke. Bagaimana pemerintah dengan rasa yang cinta kepada rakyatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang sedang ditimpa persoalan. Oke. Oleh karena itu, kami tentunya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menerima segala kritikan, masukan, keluhan apapun itu, termasuk sistem yang sedang kami bangun. Tentunya dalam waktu 3-4 bulan ini belum sempurna. Kami mohon maaf kalau kemudian belum cepat dalam merespon, tapi kami akan berupaya secara maksimal dalam waktu 1 bulan 2 bulan untuk memperbaikan sistem yang sedang kami bangun. Mudah-mudahan manfaat Amin, amin, dan bisa amin. meningkatkan kesejahteraan Amin. partisipasi publik di Jawa Tengah. Baik, Terus. amin. Nah, kalau mungkin yang terlambat bertanya melalui WA kita dan ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan lagi nih, Mas. Tadi menghubungi kemana saja? Ada call centernya ya tadi, Oke. ada telepon dan juga ada WA tentunya. Monggo bisa disampaikan lagi. Ya, WA-nya 0811 2920 200. Oke. Kalau mau telepon 150 945. Kalau mau pakai website laporgub.jatengprof.go.id. Oke. Kalau mau Instagram yang cepat itu bisa direspon di @laporgub.jtg. Oke, itu ya. Bisa juga di aplikasi lain, ada di Humas Jateng dan Kominfo Jateng itu Oke. di Instagram. Baik. Termasuk di Twitter itu ada @laporgub_. Baik. Teman-teman warga Jawa Tengah, Mbak Yu dan Kang Mas. Kang Mas, itu juga bisa download di aplikasi di App Store maupun Google Store, yaitu aplikasi Laporgub. Baik, baik kalau gitu karena waktunya juga habis, mungkin Pak Asisten nih ngobrol bareng Asisten, mungkin closing statement nih dari Pak Asisten di acara ngobras perdana hari ini, monggo silakan disampaikan ke Kang Mas dan Mbak Ayu. Terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu, termasuk Sobat Asisten. Jadi program ini dalam rangka membumikan program ngopeni ngelakoni Jawa Tengah. Banyak sekali program-program yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu betul-betul terasakan manfaat dan dampaknya kepada masyarakat. Sementara itu, dan Baik. kita tunggu ngobras Berikutnya dengan tamu materi yang lain. berbeda. Baik, tamunya masih sama atau materinya yang berbeda nanti Pak? Kalau terus Mas Hanung kayaknya nanti Oh, teman-teman bosan. jadi tentunya nanti tunggu kira-kira siapa yang akan dibawa Pak Doni lagi. Semoga sih ini ya juga lebih seru dan juga lebih bisa menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Ayu semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang sudah mendengarkan live radio dan juga live YouTube. Kalau misalkan terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube. Nanti bisa bertanya-tanya atau bisa kalau misalkan mau bertanya-tanya, tadi sudah disampaikan Pak Hanung kanal-kanal mana yang bisa dihubungin. Kalau begitu terima kasih sekali lagi
kasih untuk Pak Doni, terima kasih untuk Pak Hanung, dan juga Pak Wahid sudah hadir di Ngobras, ngobrol bareng asisten. Saya Dian Risti pamit dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.